طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ يا إخوان. نواصل درسنا من كتاب الميسر في علوم القرآن، ونحن الآن في اللقاء التاسع عشر. Ini adalah pertemuan yang ke-19 dari rangkaian pembahasan pengantar ilmu tafsir atau ulumul Quran dari kitab Al-Muyassar fi Ulumul Quran yang disusun oleh Markazud Dirasat wal Ma'lumat Al-Qur'aniyah. Sekarang kita masuk halaman 90. Poin yang kelima dari pasal yang kedua, yang mana di pasal yang kedua ini total poin yang akan kita bahas adalah 5 poin. Ini adalah poin yang kelima sebelum kita masuk ke pasal yang ketiga. Baik, ya, poin yang kelima ini membahas tentang dhabtu al-mushaf. Ya, jika di poin yang keempat kemarin kita membahas tentang rasm al-mushaf, sistem penulisan mushaf. Ya, sekarang kita lihat dhabt al-mushaf, sistem dhabt Al-Quran. Ya, dhabt itu artinya simbol-simbol yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi kita mempelajari sekarang harokat. Ya, sejarah bagaimana harokat itu ditumbuhkan, fathah, dhammah, kasroh yang kita kenal sekarang ini. Apakah seperti itukah harokat di zaman para sahabat atau di zaman Nabi? Nah, itu yang akan kita lihat sekarang. Jadi harus bisa bedakan antara rasm dengan dhabt ya. Rasm itu penulisan kata atau huruf-hurufnya, dhabt itu penulisan apa yang ada di atas huruf atau di sampingnya atau di bawahnya, harokat, sukun dan sebagainya. Nah, kita mulai. Taqaddama fil mabhasis sabiq, sudah lewat di pertemuan sebelumnya. Andal mushaf al-imam, bahwasanya mushaf al-imam itu gelar untuk mushaf Utsmani ya, namanya mushaf al-imam. Kana khalian mimma siwa rasmil kalimah. Ya, itu mushaf al-imam itu khalian, ya, kosong dari apa-apa selain penulisan kata. Artinya huruf ba, huruf ta, huruf sa itu nggak ada bedanya, tidak ada titiknya. Ya, walaysa fihi syai'un siwa al-fadhil Quran. Di dalam ya mushaf al-imam itu tidak ada titik-titik, tidak ada dobotnya. Yang ada di situ hanyalah lafaz-lafaz Al-Quran saja. Wa qad istaqarra amrul mushaf amrul masahifi ala ma kana min rasmi sahabah fi adi Utsman radhiyallahu anhu. Begitulah ya, perkara mushaf ini tetap sistemnya kayak begitu ya, sebagaimana di zaman Utsman. Summa bada al-khalalu yatra'u ala lugatil Arab bidukhulil ajami fiha. Ya, karena di masa Utsman itu ya orang Arab atau para sahabat masih berbahasa Arab semua. Ya, artinya ya luas kekuasaan Islam di kala itu masih ya tidak terlalu luas jika dibandingkan di masa setelahnya, di daulah-daulah Abbasiyah dan sebagainya. Nah, jadi karena meluasnya wilayah Islam, akhirnya pada al-khalal mulailah muncul celah yang masuk ke dalam bahasa Arab dengan masuknya orang asing ke dalam wilayah ya, kekuasaan Islam. Nah, jadi sekarang yang masuk Islam itu bukan hanya orang Arab, tapi juga orang-orang non-Arab. Nah, campurnya suatu bangsa dengan bangsa yang lain itu pasti akan ya sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, itu pasti akan saling mempengaruhi ya, kebudayaan masing-masing, terutama bahasa. Nah, ya, kita orang Indonesia dijajah sama Belanda, dijajah sama Jepang, sedikit banyak itu bahasa Melayu itu banyak juga kata serapan dari Jepang dan Belanda, ya, atau dari bahasa Portugis, misalkan banyak tuh kata serapan atau kata-kata yang murni bahkan dari bahasa asing begitu, yang diadopsi menjadi bahasa kita. Wadhalika fi awakhir jilis sahabah. Ya, ini terjadi di awakhir ya, generasi terakhir dari sahabat. Ya, generasi terakhir dari sahabat. Taib. Jadi mulai munculnya celah dan kerusakan atau al-khalal ke dalam bahasa Arab itu ketika bangsa Ajam sudah mulai memeluk ya, agama Islam, dan itu terjadi di awakhir jilis sahabat, itu terjadi di generasi terakhir para sahabat. Ya, generasi terakhir para sahabat, lainnya para sahabat yang akhir-akhir wafat, ya, diantaranya Anas bin Malik, ya, dan para sahabat seperti ya, Abu Wa'il, ya,
Ammar bin Wasilah Al-Laisi, itu diantara para sahabat yang wafat terakhir. Wa kasural khata'u fil qiraati wal kitabah. Akhirnya ya banyaklah terjadi kesalahan dalam membaca Al-Qur'an dan menulis Al-Qur'an. Wa dhaharatil hajatu ila dhabtil lisanil arabi. Maka muncullah kebutuhan ya untuk segera mentobat bahasa Arab itu. Al-lisan ini bermakna al-lughah. Bistihdathi qawaidin, ya, qawaida tadbitu al-lughah. Harus kita istihdath, harus kita perbaharui kaidah-kaidah dhabt lughah itu. Wa tasunul qiraah anil lahad, dan harus kita jaga qiraah ini dari lahad. Lahad itu artinya kesalahan dalam membaca. Wa alamatin tadbitul khatta wa tasunuhu anit tashif, la siyama fil mushaf syarif. Maka butuh ditambahkan alamat, tanda-tanda yang mendabat, ya, yang mengokohkan, yang memperbaiki, yang menjaga khat, ya, dan memeliharanya dari yang namanya at-tashif. At-tashif itu ya kesalahan dalam penulisan. La siyama fil mushaf syarif, ya. Ya, terlebih lagi ya termasuk juga dalam masalah al-mushaf syarif. Bahasa Arab secara umum butuh dijaga dengan simbol-simbol, dengan harokat-harokat, ya, karena tidak semua orang paham nahwu shorof, jadi butuh dijaga bahasa Arab itu. Terlebih Al-Quran juga seperti itu, karena Al-Quran berbahasa Arab. Wa aglabur riwayat tushiru ila anna awwala man ibtakara dzalika huwa Abul Aswad Zalim ibnu Amr ad-Du'ali. Riwayat ya, kebanyakannya, aglabnya, mayoritas riwayat itu menunjukkan kepada kita bahwasanya awwala, yang pertama kali, ibtakara. Ya, ibtakara artinya memperbaharui, menemukan. Ya, kaidah tadi adalah Abul Aswad Zalim ibnu Amr ad-Du'ali. Ya, ini namanya, atau antum kenal dengan nama Abul Aswad ad-Du'ali, yang penemu ilmu nahwu juga. Ya, beliau pada tahun 69. Kama annahu huwa awwalu man naqata al-mushafa. Beliau yang pertama kali memberikan nuqtah. Naqata artinya memberikan nuqtah, titik. Nuqtah itu artinya titik. Beliau yang pertama kali memberikan titik pada mushaf. Wa min thamma dhahara ilmu dhabtil mushafi alladhi sara ilman qa'iman bidatihi wa ilaika ahammu mabadi'u hadzal ilm. Nah, wa min thamma sama bimana hunaka. Ya, dari sanalah ya zahara, muncul ilmu dhabt mushaf alladzi sara ilman qa'iman bidatihi, yang kemudian ini menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Nah, wa ilaika, perhatikan di bawah ini, ahammu mabadi hadzal ilm, ya, dasar-dasar ilmu dhabt yang paling penting. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan ilmu dhabt dan jenis-jenisnya. Ilmu dhabt adalah ilhaqu alamatin makhsusatin bil harfi litamyizihi an ghairihi. Ilhaq artinya menambahkan tanda-tanda khusus bil harfi kepada suatu huruf, litamyizihi untuk membedakan huruf itu an ghairihi dari yang lainnya. Ba sama ta, kalau nggak ditambahkan titik nggak bisa dibedakan. Nah, itulah butuh kita pada ilmu dhabt ini. Tujuannya kita nambahkan titik pada ba. Ya, ba itu titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas. Itu tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk membedakan satu sama lain, gitu. Biar nggak sama antara ya huruf ba dan huruf ta, kan repot kalau ya kita bun, Anda nggak bisa bedakan mana ba matanya. Ya, jadinya kibatun nanti. Ya. Baik. Aulid dilalah ala harokatihi. Nah, dhabt itu selain fungsinya untuk membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain, juga tujuannya untuk menunjukkan harokatnya. Ya, harokat yang kita kenal fathah, dhamma, kasroh itu, ya, itu garis yang ditaruh di atas kemudian bengkok, ya, ada tarik garis di bawah. Itu tujuannya adalah untuk menunjukkan harokat. Yang mana huruf itu sebenarnya ya dalam kondisi netralnya tanpa ada harokatnya dia tidak bisa berbunyi. Misalkan huruf ba tanpa harokat kita baca al-ba, huruf alif tanpa harokat al-alif, huruf jim tanpa harokat ya kita baca al-jim. Nah, ketika sudah masuk harokat fathah jadinya ja, masuk harokat dhammah jadinya ju, masuk harokat kasrah jadinya ji. Nah, harokat itu, nah, harokat itu secara bahasa artinya gerakan. Artinya
huruf itu menjadi bergerak lisan kita ketika mengucapkannya. Kalau dikasih tanda fathah, a, ja, ya. Tapi kalau nggak ada harokatnya, al-jim, ya udah, nggak ada pergerakan lisan di situ karena hurufnya nggak bisa kebaca, gitu. Ya, kalau dalam bahasa kita, harokat itu mirip dengan vokal, huruf-huruf vokal a, i, u, e, o gitu. Ya. Nah, maka dalam bahasa kita kan jarang kita temukan konsonan berderet berdua. Ya, dalam bahasa Inggris banyak, bahasa Indonesia jarang kita temukan. Buku, ya itu sudah, ya antara B sama K-nya itu kan dipisah dengan vokal, yaitu U. Ya, sehingga B itu punya bunyi jadi U, U. Tapi kalau U-nya kita ganti dengan A, jadi ba. Itulah fathah. A, U itu fathah. Gitu ya. A itu fathah, U itu dhammah, I itu kasrah. Kalau E nggak ada bahasa. Baik, jadi ilmu dhabat itu adalah ketika kita menambahkan tanda-tanda tertentu, ya, di suatu huruf, entah tanda itu di atas, di bawah, atau di sampingnya. Tujuannya adalah untuk memisahkan atau mengidentifikasi dan membedakan yang mana huruf ba, yang mana huruf ta, dan seterusnya. Yang mana huruf jim, mana huruf ha, mana huruf kha. Atau tujuannya adalah untuk menunjukkan harokat. Waqad kana hadzal ilmu ibtida'an yu'rafu bi ilmin naqd wa syaqal. Ilmu ini dulunya dikenal dengan nama ilmu naqd atau ilmu syaqal. Ya, tsumma ghalaba mustalah ad-dhabt pada. Kemudian ya, dia lebih dikenal dengan nama ilmu dhabt. Wastu'mila mustalah an-naqd fi naw'ain. Ya, ilmu dhabt ini apa? Ya, sebenarnya ada di mushaf yang ditulis penjelasan ilmu naqd. Ya, ilmu dhabt ini kalau antum punya mushaf Madinah, coba buka halaman-halaman terakhir. Ya, halaman terakhir, beberapa bagian dari halaman terakhir itu ada pembahasan tentang mustalahatut dhabt. Nah, itu ilmu dhabt itu. Ya, penjelasan tentang simbol-simbol yang ada di dalam ya mushaf. Baik. Ya, kita sudah pernah ya, kita sudah pernah bahas ini tentang simbol-simbol dalam Al-Qur'an ini di salah satu sesi di masjid kita di sini, Masjid Baitur Rahman, dan ada rekamannya, untuk bisa cek di channel YouTube Masjid Baitur Rahman Purwolati. Ya, di situ temukan ada penjelasan tentang ya, simbol-simbol tanda baca Quran atau mushaf. Baik. Wastu'mila mustalahun naqd fi naw'ain. Istilah ilmu naqd itu dipakai pada dua jenis. Nah, apa sebenarnya naqd? Naqd atau tempat itu titik maksudnya. Yang pertama adalah naqdul ijam. Ya, naqdul ijam. Ijam itu dari kata mu'jam. Ya. Mu'jam itu dari kata ajam. Apa itu ajam? Non Arab. Jadi mu'jam itu dibuat karena adanya non Arab. Gitu. Nah, jadi naqdul ijam itu berarti tujuannya adalah untuk ya orang-orang ajam. Gitu. Baik, apa yang maksud dengan naqdul ijam di sini? Bima'na wada'i nuqatin ala ba'dil huruf. Meletakkan beberapa titik di atas beberapa huruf, litamyizil huruf al-mutasyabihah minha fil rasm, untuk membedakan huruf-huruf yang mirip dari penulisannya. Jim sama ha kan mirip penulisannya, ba sama ta mirip penulisannya. Nah, maka butuh ditambahkan titik. Nah, titik itu namanya naqtu al-ijam. Ya, titik 2 pada huruf ta, titik 3 pada huruf sa, itu namanya ya naqtu al-ijam. Yang kedua ada namanya naqtu al-i'rab. Ya, ya, antum mungkin sebelum kita lanjut naqtul ijam ini, antum mungkin pernah dengar istilah, ya, misalkan ada istilah ya, jim al-mu'jamah, ya, jim al-mu'jamah, ya, jim al-mu'jamah itu artinya jim, ya, berarti yang ada titiknya. Oh, berarti memang ada jim yang nggak ada titiknya, maksudnya untuk membedakan dengan ha dan kha, ya, gitu. Nah, kemudian ya, barulah dijelaskan nanti mu'jamahnya di adna atau di apa namanya fauqa gitu. Baik. Kalau dikatakan adal al-mu'jamah berarti za maksudnya. Ya. Kalau ha al-mu'jamah berarti kha atau jim, tergantung. Baik. Nah, sekarang kalau naqtul i'rab itu apa? Naqtul i'rab bermakna wada'i alamatin muayyanatin 'alal harfi lidabti harakati i'rabihi. Ini untuk membedakan harakat i'rabnya ya. Wa huwa naw'an. Yang pertama jenisnya adalah an-naqtu al-mudawwar wa an-naqtu al-mustatir.
Ya, wa hadza tafsil kullin minha bihasabi marahili at-tarikhiyah. Sekarang dijelaskan secara terperinci berdasarkan fase sejarahnya, urutan timelinenya, mulai dari an-naqd al-mudawwar. Mudawwar itu dari kata daurah, lingkaran. Ya. Nah, naqd Abul Aswad ad-Du'ali. Naqd al-mudawwar inilah yang ditemukan oleh Abul Aswad ad-Du'ali. Sumya bismi wadi'ihi. Ya, naqd ini dinamakan dengan ya, wadi'ihi, peletaknya, pembuatnya, penemunya, yaitu Abul Aswad ad-Du'ali. Wa huwa alladhi ustuliha alaihi bismi an-naqd al-mudawwar. Naqd al-mudawwar atau naqd Abul Aswad ad-Du'ali sama maksudnya. Wa dzakarahu ba'duhum bismi naqd al-i'rab. Juga dikatakan naqd al-i'rab. Nah, wa khulasatu tariqatihi, ya, ringkasan metode naqd al-mudawwar ini atau naqd al-i'rab atau naqd Abul Aswad ad-Du'ali ini adalah dhabtu awakhir kalimat bi wad'i nuqtatin fawqa al-harfi alamatan li fathihi. Nah, meletakkan ya, di atas huruf ya, sebuah titik. Antum bayangkan huruf ba, di atasnya antum taruh titik. Ba itu bayangin belum ada apa-apanya. Ya. Ba belum ada apa-apanya, cuma mangkoknya doang. Nah, antum taruh titiknya di atas kalau dia fathah. Au nuqtah tahu alamatan li kasrihi, atau titik di bawah kalau kasroh. Au nuqtah amamahu alamatan li dhammi, atau titik di depan kalau dia dhammah gitu. Nah, jadi zaman dahulu kala itu ya seperti itu nulisnya. Jadi ba kalau misalkan bismillahirrahmanirrahim berarti titiknya ada di bawah. Tapi titik itu bukan titik yang kita kenal sekarang. Ya, titik itu adalah simbol untuk kasroh. Kalau kasroh kita sekarang kan garis ya. Nah kalau dhammah titiknya di depan gitu. Ya, kalau sekarang kan kita tidak dapat ya ada titik di depan huruf. Titiknya di depan itu untuk dhammah. Ya, ini namanya naqdul i'rab atau naqd al-mudawwar. Kenapa dinamakan naqd al-mudawwar ya? Karena bentuknya titik. Ya. Amma fi halit tanwin. Nah, bagaimana kalau tanwin sekarang? Fatudu'u nuqtatan, dua titik dipakai. Ya. Kalau dia tanwin dikasihnya dua titik gitu. Wa hadha naqd bimadadin ahmar yatamayyiz an rasmil huruf alladhi kana bil launil aswad. Nah, jadi dulu titik ini warnanya adalah warna merah, titik ini. Ya, sedangkan huruf di bawahnya itu berwarna hitam. Nah, coba antum lihat di sini contoh untuk naqd al-i'rab ini ya, diambil dari Google ini. Antum bisa lihat di sini bagaimana huruf-huruf itu dikasih titik-titik di atasnya, di bawahnya itu. Nah, ini contoh yang paling jelas ini. Naqd al-Arab itu dulu fasenya seperti ini. Nah, yang kita sedang bicarakan yang fase yang kedua, naqd al-Arab ini. Yang titiknya kalau di bawah itu kasroh, di atas itu fathah, di samping itu dhammah, kemudian kalau dua titik di atas itu tanwin. Baik. Nah, itu namanya naqd ya al-i'rab. Baik. Ya. Kemudian hurufnya berwarna merah, ya, naqdnya tadi ya harokat-harokat itu berwarna hurufnya berwarna hitam, kemudian naqdnya berwarna merah. Nah, madad itu artinya midad ya. Midad itu artinya tinta. Ya, jadi digunakan tinta ahmar liyatamayyiz untuk membedakan dengan huruf yang berwarna hitam. Baik. Kemudian yang kedua ya naqdu al-ijam. Al-muradu bihi tamyizul huruf al-mutasyabiha fi qasam. Ya, kalau yang tadi itu untuk menentukan harokat kan. Nah, tapi hurufnya sendiri ba sama ta belum bisa kita bedakan. Kemudian di zaman selanjutnya muncullah naqd al-ijam ini. Ini berdasarkan fase penemuannya ya. Naqdnya Abul Aswad itu lebih dulu, baru kemudian naqd al-ijam. Nah, kalau naqd al-ijam ini fungsinya adalah untuk membedakan huruf yang mirip-mirip. Contohnya alba, watta, wasa. Ya, haitsu ustukhdimat an-nuqat al-huruf aw tahtaha litamyizi bainaha. Ya, sekarang ditambahkan titik ba di bawah, kemudian ta titiknya ada dua di atas, sa titiknya tiga di atas. Wa yuzkar anna hadha an-naw' min an-naqd qad dhahara ala yadi itsnain min tullabi Abul Aswad ad-Du'ali. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya titik ini
Yang pertama kali menemukannya adalah dua orang muridnya Abu Aswad Ad-Du'ali, yaitu yang pertama namanya Nasr bin Asim Al-Laiti dan Yahya bin Ya'mar Al-Adwani. Nah, ini dua orang yang kemudian mengembangkan nuqad dari gurunya, itu Abu Aswad Ad-Du'ali. Wa qad ju'ila bimidadin aswad likai la yaltabis bi nuqad Abil Aswad Ad-Du'ali. Berarti nuqtahnya Abil Aswad Ad-Du'ali tetap dipakai. Ya, tetap dipakai dia karena nuqtahnya Abil Aswad Ad-Du'ali itu adalah untuk apa? Untuk harokat sekarang. Nah, tapi membedakan huruf yang satu dengan yang lain itu ditemukan oleh muridnya yang dua orang. Nah, sekarang berarti nambah dong simbol yang ada di mushafnya. Berarti satu titik untuk harokat, satu titik untuk huruf. Nah, maka akhirnya dibedakan dengan warna akhirnya. Bimidadin aswad. Jadi kalau warna warna hitam itu titik huruf. Tulisan hurufnya kan memang warna hitam. Titiknya warna hitam. Ya, kemudian titiknya Abul Aswad itu tetap warna merah. Gitu. Ya, kenapa kok warna hitam dia sama dengan warna hurufnya? Titik huruf, titik yang ditemukan oleh muridnya ini, nuqat al-ijam ini. Nuqat al-ijam ini warnanya sama hitam dengan warna hurufnya, li'anna nuqat al-harfi juz'un minhu. Karena titik-titik ini bagian dari huruf itu. Titik huruf ba itu, titik yang di bawah itu bagian dari huruf ba gitu. Walaysa lahu surah. Ya. Fayutawaham bisababiha nama laysa bi Qur'an. Nah, walaysa lahu surah, dan dia nggak punya bentuk. Ya. Huruf ini tidak punya bentuk yang spesifik sebelumnya. Baik, jelas naqat al-ijam ya. Nah, jadi ada dua naqat di sini, naqat al-i'rab itu yang pertama, kemudian naqat al-ijam. Baik, kemudian yang ketiga asy-syakl al-mustatil. Ya, barulah kemudian ada bentuk yang memanjang. Ya, memanjang. Kalau tadi kan masih titik-titik bentuknya, sekarang memanjang. Ini adalah naqatnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, naqatnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, lihat tahun wafatnya di situ, tahun 170. Nah, sedangkan Nasr bin Asim itu tahun 90. Begitu juga Yahya bin Ya'mar tadi tahun 90. Jadi jauh sekali jaraknya. Berarti selama hampir satu abad itu, bahkan hampir 2 abad ya, atau satu abad ya. Hampir 1 abad itu orang-orang masih menggunakan naqat al-i'rab. Baru kemudian muncullah naqatnya Al-Khalil bin Ahmad pada tahun 170 kira-kiranya. Istamara al-amal bin naqat bil aswad hatta ja'a Al-Khalil bin Ahmad fa'amida ila halil ishkal al-qa'id bin naqat al-mudawwar alladhi ya'tamidu ad-dairah wal lawn al-ahmar. Nah, akhirnya kemudian Al-Khalil bin Ahmad ini melihat mushaf ini kalau harus dibedakan dengan warna-warna itu agak repot. Warna-warni begitu agak repot. Ya, karena membedakan naqat al-i'rab dengan naqat al-ijam, kalau tidak dengan warna tidak bisa. Nah, fahiya tattakhidhu syaklan wahidan wa la tatamayyazu illa bi ikhtilafil makani faqat. Ya, sebenarnya titik naqat al-i'rab dengan naqat al-ijam itu kan sama aja sebenarnya, sama-sama titik kan. Cuma yang membedakan apanya? Yang membedakan tempatnya, posisi titiknya. Itu aja bedanya. Maka bagi Al-Khalil bin Ahmad ini membingungkan, hanya membedakan hanya titik, posisi titiknya saja. Waqad akhadha Al-Khalil bin Ahmad syaklan harakat wa hiya rumuzun qasirah min suwaril huruf. Kemudian Al-Khalil bin Ahmad ini membuatlah bentuk harokat itu. Yang mana harokat itu sebenarnya adalah bentuk versi kecil dari huruf. Ya, kepala hamzah itu misalkan, kepala hamzah qata itu sebenarnya adalah bentuk kecil dari kepalanya ain, bagian atasnya ain gitu. Fal alif tunasibuha al fathah. Alif yang huruf alif itu sendiri yang cocoknya suaranya adalah suara fathah. Fathah kan artinya terbuka. Nah, kalau antum lagi baca alif pada fathah di atasnya, gitu kan, terbuka mulut. Lakin badalan min antakuna qa'imatan kal alif, apa nih bacanya? Batahaha wa wada'aha bataha wa wada'aha fawqa al-harf. Nah, dan tapi Al-Khalil ini dia tidak
merubah alif itu menjadi ya, tegak begitu ya. Ya, seperti alif. Jadi huruf alif ini dikecilkan sama dia, jadi tegak kan. Nah, kemudian tegaknya itu ya dimiringkan sama dia, jadilah fathah sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah alif gitu. Nah. Wa akhadad dhammah minal wawi. Kemudian dhammah diambil dari mana? Diambil dari waw. Cuman untuk membedakannya dengan waw dimiringin dikit tuh. Gitu. Kalau untuk bikin dhammah itu kan kayak bikin waw, cuma dia agak merong aja ke samping gitu. Wa ja'alaha fawqal harfi aidan. Jadilah bentuk yang kita kenal sekarang. Wa akhadal kasrah minal ya, kemudian kasrah diambil dari ya karena punya i. Wa ja'alaha tahtal harf ma'kufah hakada. Kemudian dibentuklah kayak seperti ini. Ini kasrah dulu seperti ini. Ya, lihat simbolnya ya. Nah, sekarang ini masih temukan di mushaf kan seperti ini. Nah, kemudian titik itu nanti dirubah, bentuk ini kemudian dirubah menjadi garis. Nah, ada di penjelasan di ya, apa namanya catatan kaki yang ketiga, lihat summa hasala lisyaqil khalil syai'un min ta'dil. Ada pengkoreksian di situ. Pabadalah ya alamat al-kasrah ya sarat tudha kasran bi khatil mumtadin tahta al-harf kama huwa mutammalan. Nah, yang tadinya bentuknya seperti itu diambil dari ya, kemudian dita'dil, dikoreksi sama orang-orang jadilah seperti sekarang ini. Nah, ya, kemudian ya waja'ala ramz syiddah, kita kembali ke atas dulu. Kemudian ramz syiddah, rumus atau kode untuk huruf syiddah, huruf tasydid itu sebenarnya adalah ra'su shin min ghairi nuqat. Nah, karena syiddah itu kan shin. Nah, dari kata itu diambil huruf shin, nah, tapi dibuang titiknya. Wa akhadahu min awwali kalimati syadid, diambil dari kata syiddah atau syadid. Syiddah itu atau syadid kan artinya keras, penekanan. Karena antum baca kata yang atas tasdidnya harus ditekankan. Ya, kurro, kurro, bandingkan dengan kuro, kurro, ya, kadzab. Ya, makanya kalau ayat-ayat yang ada tasdidnya itu, kata-kata dalam Al-Quran yang ada tasdidnya itu, ya bacanya keras, tegas di situ. Nah, wa ja'ala alamat as-sukun ra'sa qa'im muhmala. Kemudian sukun itu bagaimana bentuknya? Ya, kepala kha itu sebenarnya. Ya, muhmalah, muhmalah itu nggak ada titiknya ya. Ya, kalau mau jamah itu yang ada titiknya. Ya, kha yang nggak ada titiknya. Berarti ha kan? Wa akhadha min kalimati khafif, diambil dari kata khafif. Gitu. Ya, khafif kan dia ringan, karena sukun kan ringan kan. Dia kha kan begini. Nah, kha ini dia muhmalah titik berarti. Nah, buang ekornya di situ. Inilah sukun gitu. Nah, inilah sukun. Kalau sekarang kan kita harusnya kayak huruf C kebalik kan. Nah, itu sebenarnya tulisannya kayak yang di sini. Nah, untuk kembali ke catatan kaki yang ketiga, nomor 3, paragraf kedua. Kadzalika ustub dilat alamatul khalil lis-sukun ra'sul kha bi dairah saghirah. Nah, baru kemudian terjadi perubahan. Kepala kha tadi diganti dengan lingkaran. Ya, dengan sukun itu diganti dengan lingkaran sekarang yang kita kenal. Inda aglabil kutab, ya, yang dipakai oleh mayoritas para penulis. Kama huwa al-muttabaulan fil kitabah ad-darijah illa anna al-amala fil mushaf al-misri al-matfu wa mushaf al-madinah an-nabawiyyah bi riwayati Hafs al-istimal alamatul khalil wa ya ra'sul kha. Nah, itu bedanya mushaf ya yang dicetak di Madinah dan dicetak di Mesir dengan mushaf-mushaf yang lain. Mushaf Indo itu sukunnya masih pakai lingkaran. Ya, mushaf Indo itu masih pakai lingkaran. Tapi kalau mushaf-mushaf yang cetakan Madinah, ya untuk bisa lihat coba di mushaf ini, cari tanda sukun di situ. Yang masih pakai rasul kha di situ. Ya, masih dia pakai kepala huruf kha itu. Nah, lihat kan? Tahu nggak? Sukun ada banyak sekali sukun, satu ayat nggak mungkin ada sukun. Nah, lihat kan? Nah, itu kan kayak bulan sabit itu. Nah, itu sebenarnya adalah kepala huruf kha. Nah, jadi mushaf Madinah masih pakai ini karena ini adalah yang harokat yang pertama kali sebelum direvisi oleh orang-orang menjadi lingkaran. Nah, maka lingkaran ini
itu dipakainya di mana? Di kitab yang bukan Al-Quran. Coba antum buka kitab-kitab para ulama yang ada harokatnya. Harokatnya pakai lingkaran. Begitu juga kalau antum ngetik di Word, ya, pakai bahasa Arab sekarang itu munculnya pasti sukunnya itu pakai lingkaran. Tapi kalau di mushaf Al-Quran, mushaf Madinah, riwayat Hafiz, ya, itu Majma' Malik Fahad itu, ya, tim mereka memutuskan kita mempertahankan originalitas harokat yang dibuat oleh Al-Khalil itu. Ya, originalitasnya itu dipertahankan. Tapi tidak ada masalah sebenarnya mau pakai lingkaran juga tidak apa-apa. Nah, ya, karena itu hanya untuk memudahkan saja. Baik. Wasara yusamma nuqat al-khalil, naqat al-khalil, atau syakal al-mustatil. Kemudian ya sistemnya al-khalil ini dinamakanlah dengan nama beliau naqat al-khalil atau naqat asyakal atau asyakal al-mustatil. Al-mustatil artinya memanjang, ya. Ya, makanya kan tadi harokat-harokat panjang deh. Walamma dhahara wa intasyara, ya, kemudian ketika ya, sistem penulisannya Al-Khalil ini dikenal orang-orang mulai meninggalkan nakatnya Abul Aswad Ad-Duali. Mulai mereka kemudian menggunakan nakatnya Al-Khalil li'annahu aisar lil qari' fil idrak min nakat al-mudawwar. Karena lebih mudah untuk dipahami daripada nakat yang mudawwar. Wa huwa alladhi istaqarra 'amalu bihi fil masahib wa ghairiha ila al-yawm. Inilah yang kemudian dipakai di dalam mushaf sampai hari ini. Di dalam kitab-kitab para ulama juga begitu. Baik. Kemudian majalat ukhra fi dhabtil mushaf. Ya. Majalat ukhra fi dhabti al-mushaf tana ulama ad-dhabt bi ba'di alamat asy-syakal fil mushaf li ba'di al-ulum al-muta'alliqah bit tilawah wa dzalika li tu'in al-qari'a 'ala tilawati as-sahihah. Baik. Kemudian itu adalah dhabt hukum asalnya. Kemudian ada tempat-tempat lain atau simbol-simbol lain yang ditambahkan dalam Al-Quran tergantung kepada ilmu yang berkaitan. Tujuannya dimasukkan simbol-simbol itu adalah untuk memudahkan ya, para qari. Ya, contohnya yang kaitannya dengan ahkamut tajwid. Ada simbol-simbol yang ya, dia bukan ditemukan oleh Al-Khalil, tapi dia adalah simbol yang memang diletakkan tujuannya untuk memudahkan orang memahami ilmu tajwid. Haitsu asbatu alamatin ya zata awda'in muayyanah tadullu 'ala al-hukm at-tajwidi at-tatbiqi. Mereka membuat tanda-tanda ya, dengan bentuk-bentuk tertentu, simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan hukum tajwid. Contohnya misalkan maja fi taqrir al-lajnah al-ilmi as-saniyah li mushafil Madinah an-Nabawiyah bi riwayat Hafiz. Ada sebuah lajnah, ya, sebuah tim ya terdiri dari para ulama di situ, timnya mengawasi pencetakan mushaf, ya, mushaf yang kita baca sekarang ini, ya, riwayatnya Hafiz. Istilah hidabatihi wa ta'riyatul harfi min alamati sukun ma'a tasdidil harfi tali tadullu ala idghamil awal fi tsani idghaman kamilan bihaitsu yadhhabu ma'ahu dhatul mudgham wa sifatuhu fa tasdidu yadullu ala idgham wa ta'riyah tadullu ala kamalihi. Perhatikan ini. Ta'riyatul harfi, kosongnya suatu huruf, ta'riyah yang kosong, kosongnya suatu huruf dari alamatis sukun, dari tanda sukun yang kita sepakati tadi, ma'a tasdidil harfi tali, tapi huruf selanjutnya itu pakai tasdid, itu menunjukkan berarti huruf yang pertama tadi diidghamkan dengan huruf yang kedua, idghaman kamilan. Idgham artinya dilebur, kan? Dilebur dengan sempurna. Nah, kalau dilebur secara sempurna, maksudnya apa? Yadhabu ma'ahu dzatul mudgham wa sifatuhu. Berarti sifat huruf sebelumnya itu ya 100% melebur ke huruf selanjutnya. Nah, tapi kalau ya tasdid ya dulu ala idgham. Tasdid itu menunjukkan kalau dia itu dilebur. Wa ta'riyah tadullu ala kamalihi. Dan tidak adanya ta'riyah, dia tadi kan kosongnya harokat itu tadullu ala kamalihi, menunjukkan sempurnanya idghamnya. Karena ada istilah idgham naqis sama idgham kamil, kan. Nah, coba lihat contohnya millinatin. Millinatin, nunnya ada sukunnya enggak? Fokus ke nunnya. Ini namanya ta'riyah tadi. Ya, ta'riyah, enggak ada nun, enggak ada harokat sukunnya, kan? Nah, tapi lamnya, huruf keduanya setelah nun itu ada tasdid. Ini menunjukkan berarti nun tadi benar-benar dilebur ke huruf lam secara sempurna. Sehingga coba untuk baca. Jadinya apa? Millinatin, mana nunnya? Ya, kalau diimla bisa jadi antum malah nulis millinatin tanpa nun, gitu kan? Ya, coba yang kedua, mir rabbika, nunnya nggak pakai tasdid.
Ya, afan nunnya nggak pakai sukun kan, itu menunjukkan kalau dia dilebur dengan huruf ro idghaman kamilan. Min nur, mimmain, mimmain mana nunnya hilang. Ya, ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma. Jadi kalau udah baca ujibat, ya salah, harus masuk langsung ke dal, idgham kamil di situ. Asau wa kanu wa qalat ta'ifah, wa qalat ta'ifah, langsung masuk ke ta. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kadza qaulahu ta'ala alam nakhluqukum, udah langsung masuk ke kaf di situ. Wa ta'riyatuhu ma'adami tasdidit tali tadullu ala idghamil awal fi tsani idghaman naqis. Bagaimana sekarang kalau huruf pertamanya bertasdid dan huruf keduanya enggak berharokat? Ya, atau misalkan di sini dikatakan wa ta'riyatuhu ma'adami tasdidit tali, tidak ada harokatnya, tidak ada harokat sukun maksudnya ya. Huruf tersebut, huruf yang pertama nggak ada sukunnya, dan huruf yang kedua juga nggak ada tasdidnya, maka ini namanya idgham nakis. Ya, idgham nakis itu artinya kita lebur ya, huruf pertama ke huruf kedua, tapi tidak sesempurna idgham kamil tadi. Nah, apa maksudnya idgham nakis? Idgham nakis itu yadhhabu ma'ahu dzatul mudgham ma'a baqa'i sifatihi. Sifatnya tetap ada, sifat dari huruf itu tetap ada. Ya, sifat dari huruf itu tetap ada. Kan kalau kita belajar ilmu tahsin itu ada namanya ya makharijul huruf dan sifatul huruf kan. Sifatul huruf itu kayak syiddah, rakhawa, ya, dan sebagainya, itu hamas, ya, takrir, itu sifat huruf. Nah, contohnya coba antum lihat. Ya, man yakulu itu bacanya may yakulu kan. Mayyakulu, masih ada bunyi n tapi sama karena dia leburnya nggak sempurna. Kalau seandainya sempurna jadinya mayyakulu. Nah, yang benar adalah mayyakulu, masih ada bunyi huruf nunnya meskipun samar. Miwa, bukan miwa, ya, farratum, ya, farratum. Nah, di situ ya, lihat huruf to, ya, huruf to itu tidak dikasih sukun, kemudian huruf ta-nya juga nggak dikasih tasdid. Kalau tidak ada sukun, tidak ada tasdid, berarti dia idghamnya idgham nakis. Apa itu idgham nakis? Yaitu dilebur tapi sifat huruf pertama masih ada. Yang basapta, yang basapta, ya, masih ada sifat huruf to-nya di situ. Ahadtu, atau tadullu ala ikhfa'il awal indastani, atau menunjukkan itu ada ya, huruf yang pertama itu diikhfa, ikhfa'nya disamarkan ke dalam huruf yang kedua. Ya, lebur itu kan artinya menyatu dan dia menjadi samar kalau dilebur. Fala huwa madharun hatta yaqra'uhu al-lisan, maka dia tidak menjadi zahir sampai diketuk oleh lidah. Ya, may yaqulu, miwa, ya. Baik. Walahu wa mudgham hatta yutlab min jinsi talihi sawa'un kana hadzal ikhfa haqiqiyan am syafawiyan. Nahu min tahtiha. Jadi bacanya min tahtiha, min tahtiha. Nah, ini ikhfa. Diikhfakan huruf nun itu disamarkan artinya ke dalam huruf yang kedua, huruf ta. Maka dia di sini huruf nun ini tidaklah jelas sampai dia menyentuh huruf ta-nya. Dan dia juga tidak dilebur dengan huruf yang kedua sampai dia menghilang sama sekali. Mit tahtiha, nggak begitu, tapi min tahtiha. Untuk baca min tahtiha berarti ada nun di situ. Ya. Am syafawiyan atau syafawiyan. Nah, jadi bisa juga ya ikhfa di situ ikhfa hakiki, bisa juga syafawi. Ikhfa hakiki contohnya min tahtiha, dia di situ nunnya tanpa sukun, taknya juga tidak bertasdid. Nah, kalau tidak ada sukun dan tidak ada tasdid, ini menunjukkan berarti ini adalah ikhfa. Ya, ikhfa itu kan artinya menyamarkan. Ya. Nah, am syafawiyan, ini ikhfa hakiki dalam ilmu tajwid ya, atau ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki itu ketika nun sukun ketemu dengan 15 huruf itu. Baik.
Kemudian ikhfa syafawi itu ya mim sukun ketemu dengan ba. Ja'ahum bil haq. Ya, mimnya nggak sukun di situ. Ya. Ba-nya juga nggak bertasdid. Kalau seandainya ba-nya bertasdid, ya, jadinya bacanya ja'ahum. Ya, ja'ahum bil haq gitu. Dan itu keliru. Nah, penting sekali berarti dompet ini kan. Sampai saja antum setelah tulis tasdid satu saja dan serubah itu sudah salah orang bacanya nanti. Nah, inilah yang ditetapkan oleh ya, para ulama, ya, ulama dhabat. Ya, tujuannya adalah untuk mempermudah para qari memahami ilmu tajwid ini. Nah, maka kalau antum sudah belajar ilmu tajwid, terus kemudian baca mushaf Madinah, akan lebih mantap lagi. Ya, insya Allah nggak akan lupa kaidah-kaidah ilmu tajwid yang untuk belajar. Nah, ala ma jara alaihi aktsaru ahli al-ada min ikhfa'il mim indal ahli al-ada itu maksudnya para qurra, ya. Para qurra, para qari. Nah, ini pendapat atau yang biasa ya, diterapkan oleh para qari min ikhfa'il mim indal ba, itu menyamarkan bunyi mim ketika bertemu dengan ba. Baik, itu dia yang pertama, yaitu ya apa namanya ahkamu at-tajwid. Ya, itu yang berkaitan dengan dobat mushaf. Jadi dobat mushaf dalam bidang hukum tajwid gitu. Artinya begini, ya, tanda tasdid tadi, tasdid ketika nun sukun ketemu dengan ini harus tasdid ini idgham muqam ini idgham nafis, itu hanya berlaku ya untuk memudahkan dalam bidang ilmu tajwid gitu. Hukum asalnya Al-Qur'an itu atau mushaf itu sudah punya dobat, sudah selesai. Nah, dobat ini ditambahkan. Ya, dobatnya Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi itu dobat yang asalnya. Ya, dobat asal, maksudnya dobat yang 4 tadi. Ini dobat asal ini yang 4 ini. Ya, atau ditambah 5 sama tasdid. Fathah, dhamma, kasroh, sukun, tasdid. Nah, ini 5 ini adalah dobat asli. Ya, kalau antum baca mushaf nanti hanya ada 5 dobat ini, itu berarti dobatnya Al-Khalil semua. Ya, kemudian ya, dengan perkembangan zaman selanjutnya, ya, ini kalau antum baca di kitab-kitab ilmu dobat ini fase ke-6, fase at-tahsinat namanya, fase pengembangan. Jadi dobat yang 5 tadi dikembangkan, ya, dikembangkan. Inilah hasil pengembangannya dalam bidang ilmu tajwid. Bagaimana pengembangannya? Pengembangannya kalau nun itu nggak bertasdid, nggak ada sukunnya, kemudian huruf keduanya ada tasdidnya, oh berarti itu idgham kamil. Kalau dua-duanya nggak ada, sukunnya nggak ada, tasdidnya nggak ada, berarti idgham nafis. Nah, ini penerapan kelanjutan dari ya dapatnya Al-Khalil bin Ahmad itu. Nah, kemudian yang kedua, rasam al-mushaf. Ya, ilmu rasam al-mushaf, dalam bidang ilmu rasam al-mushaf ditambahkan lagi. Sekarang ada simbol-simbol tambahan sekarang. Ya, selain yang 5 tadi, yaitu kama atana bidabdil hurufil mahdhufah. Bagaimana dengan kaidah huruf-huruf yang terhapus? Kan dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf yang dia dibaca tapi tidak ditulis. Ada yang ditulis tapi tidak dibaca. Nah, seperti kata ulaika misalkan. Ya, itu kan nggak dibaca ulaika. Padahal di tulisannya ada waw. Ya. Nah, tapi dibacanya tidak ada waw. Nah, seperti ini bagaimana membacanya, aturannya bagaimana? Perlu ditambahkan simbol-simbol kan. Nah, maka para ulama memberikan perhatian ya dalam mentobat huruf yang terhapus atau huruf az-zaidah, huruf tambahan dalam proses Utsmani. Contohnya misalkan maja'a bi taqrir al-lajnah al-ilmiyah as-saniyah li mushafil Madinah an-Nabawiyah bi riwayat Hafiz. Ya, ketetapan dari lajnah ilmiah yang kedua ya ketika ini Dewan Pengawas Mushaf pencetakan Mushaf Madinah ya dengan riwayat Hafiz, khusus untuk riwayat Hafiz saja. Istilah hidobatihi ya, di dalam ya, apa namanya keputusan mereka ada kalimat berikut ini, wada'u dairatin khaliyatil wasaf. Nah, nonton bisa temukan di sini ya, di bagian belakang Mushaf Madinah untuk bisa temukan ya, pembahasan ini ya. Di bagian belakang Mushaf Madinah itulah hasil keputusan dari Al-Lajnah Al-Ilmiyah As-Saniyah. Nah, antum bisa temukan di ya, halaman waw ya. Kalau di Mushaf Madinah silakan antum yang punya Mushaf Madinah di halaman waw, judulnya adalah istilahatu ad-dhabat. Ya.
Istilahatu ad-dabat setelah juz 30 ya. Juz 30 ada tambahan istilahatu ad-dabat. Nah, untuk ya sama dengan yang kita. Wada'u dairatin khaliyatil wasat hakadha. Dengan meletakkan lingkaran bagian tengahnya kosong. Ya, contohnya di situ seperti ya kalimat ini, ya, lingkaran ini sebegini. Apa fungsinya ini? Kapan diletakkan ini? Fauqa ahadi ahrufil illatis salasa. Ditambahkan di atas huruf illah yang 3, alif, waw, dan ya. Al-mazidah qasman, yang ditambahkan secara tulisan saja. Ya dulu ala ziyadati dzalikal harf. Ini menunjukkan penambahan huruf itu. Fala yuntaqu bihi fil wasal wala fil waqaf. Ketika mau diwasal ayatnya, mau dilanjutkan atau berhenti di situ, ya, dia tidak diyuntok, tidak diucapkan. Contohnya kata amanu. Nah, di situ lingkarannya ada di huruf alif kan? Nggak antum baca amanu a. Ya, antum bacanya amanu. Ya, kemudian contoh yang kedua yatslu suhufa. Ya, alif lagi di situ. Yatslu suhufa. Nah, antum mau wasal ataupun mau wakaf di ayat ini tetap tidak dibaca. Misalkan antum baca yatslu, berarti tetap nggak dibaca kan? Nah, ketika wasal yatslu suhufa juga nggak dibaca. Ya, itu maksudnya. Jadi mau wasal mau wakaf dia tidak dibaca. Ya, ini khusus untuk apa? Dairah khaliyatul wasat. Antum ingat-ingat namanya dairah khaliyatul wasat. Lingkaran bagian tengahnya kosong. Nah, karena nanti ada simbol yang lain, ya. Dairah yang mustatilah, ada yang simbol yang lonjong, kemudian ada yang oval dan sebagainya. Jadi harus jeli di sini lihat ke mushaf itu, ya, tanda-tanda itu. Nah, la asbahanna, mana di situ tanda lingkarannya di alif. Nah, alif itu nggak dibaca. Alif yang kedua ya. Ya, kemudian ulaika, wawunya ya. Ya, wawunya nggak dibaca. Baik. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kalau nggak dibaca kenapa harus ditulis? Ya, karena beginilah sistem dalam bahasa Arab. Ya, kalau antum nggak pakai waw di kata ulaika itu bisa jadi dia ya, karena nggak ada harokat, jadinya kebacanya alaika. Gitu. Jadi waw itu kan bunyinya u kan. Sehingga orang tahu, oh hamzah ini harokatnya domah ini karena setelahnya ada waw gitu. Ula. Nah, jadi meskipun dia tidak dibaca bukan berarti nggak ada fungsinya, gitu ya. Meskipun nggak ada fungsinya. Nah, dalam pembahasan akidah kita kenal pembahasan istilah tentang beriman terhadap Al-Quran itu tidak boleh mengingkari satu huruf pun dari Al-Quran. Kalau mengingkari huruf seperti ini boleh atau tidak? Nggak boleh juga. Ya, misalnya Anda mengatakan ulaikal ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin, ya, di ayat Al-Qur'an itu antum katakan wow ini bukan bagian dari Al-Qur'an, ini tambah-tambahan doang. Wah, kufur. Ya, mengkufuri satu huruf saja dari Al-Qur'an itu sama dengan kufur terhadap keseluruhan isinya. Ya, dengan dalil misalkan antum bilang ya wow ini kan wow tambahan jadi boleh dikatakan tidak ada. Begitu, Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, ini udah kaidah bahasa Arab. Ya, nggak boleh antum hapus, ini sudah ketetapannya seperti itu. Kalau seandainya tidak penting, apa di mushaf para sahabat ditulis gitu. Ya, dengan keterbatasan sarana di zaman dahulu, tapi itu bisa gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia itu memang sudah seperti itu, tidak boleh dirubah-rubah. Nah, contoh yang kedua, contoh yang selanjutnya, Naba'il Mursalin. Ya, Naba'il Mursalin apa? Naba'il Mursalin. Nah, di situ di atas huruf ya, huruf alif di situ ya, atau ya di situ. Nah, kalau ini bacanya ya bukan alif. Kenapa? Karena sebelumnya kasroh. Kalau sebelumnya kasroh berarti dia itu adalah ya. Nah, meskipun nggak ada titiknya ya. Kecuali di beberapa kata, contohnya di contoh selanjutnya biaidin. Ya, biaidin ada dua ya kan? Tapi yang dibaca cuma satu kan. Nah, yang nggak dibaca itu yang ada tanda ya, dairahnya, yang ada lingkaran di atas. Nah, ini namanya rasam al-mushaf atau istilahat ad-dabat yang untuk bisa lihat di mushaf al-Madinah itu atau mushaful imam. Nah, kemudian yang ketiga anwa'ul wukuf wa maratibuha. Ya, jenis-jenis wakaf
ya, dan tingkatan-tingkatannya. Ya, ini berkaitan dengan ilmu wakaf dan ilmu al-ibtida. Ya, nanti akan ada pembahasannya juga di kitab yang ini. Kita akan sampai insya Allah nanti. Semoga Allah mudahkan. Nanti kita akan masuk ke pembahasan itu di pasal yang ke berapa? Ya, di pasal tentang ini, di pasal yang ketiga ya. Di pasal yang ketiga nanti kita akan bahas itu ya, tentang khasaisul Quran. Itu nanti kita akan bahas tentang wakaf dan ibtida. Nah, wasayati bayanuha fi mabhat ilmi wakaf wal ibtida wa ghairu dzalika min madhahir inayah al-fa'iqah. Nah, masalah wakaf sekarang simbolnya sudah kita tahu ya, tentunya tidak semua, ini sebagian saja contoh. Ini baru satu simbol ya. Ya, maka kemudian wakaf, sekarang wakaf ini juga butuh tanda kan, kapan orang itu harus berhenti, kapan lanjut, kapan lebih baik berhenti, lebih baik lanjut dan sebagainya. Nah, kapan ya boleh berhenti, kapan wajib berhenti, itu kan harus dikasih tanda kita. Nah, maka itu juga ada simbol-simbolnya. Ka'alamatis sakatat, ya, contohnya tanda-tanda saktah. Saktah itu berhenti sebentar. Ya, kallabal rona ala. Nah, itu namanya alamat saktah. Wa alamatu intihail ayat. Begitu juga tanda berakhirnya ayat. Ya, kalau ayatnya sudah berakhir kan, kalau di Mushaf Madinah kan dikasih nomor ayat, ya, lingkaran gitu. Ya, raqam al ayat, di dalam lingkaran itu ada nomor ayatnya. Wa alamatul ahzab wal ajza, alamat hizib, ya, huruf H dan sebagainya. Alamatul al-jaza, ya, tanda juz 1, juz 2, itu bedakannya gimana? Nah, yundar misalu bayan dzalika istilahut tobat fi akhir mushafil Madinah an-nabawiyah bi riwayat Hafs. Nah, mau lihat tanda-tanda wakaf ini di mana? Lihat di istilahatut tobat di akhir dari mushaf Madinah dengan riwayat Hafs. Ini maksudnya. Nah, atau bisa buka di kalau yang tadi dobat kan ya, sebelum daftar isi itu ada ya, alamatul wakaf. Nah, ini penjelasannya. Nah, ada satu halaman di situ, satu muka itu pembahasan tentang wakaf. Nah, wa fi ba'di hadhil alamat khilafun baina masahifil masyariqah wa masahifil maghribah. Ya. Dan mushaf yang beredar sekarang ini ada namanya dua mushaf ya. Mushaf timur, mushaf barat. Dari sisi makna, isi itu nggak ada beda sebenarnya ya. Hanya sebagian tanda wakaf saja. Nah, mushaf timur mengatakan ini lebih baik wakaf. Ya, mushaf barat mengatakan ini lebih baik lanjut. Nah, banyak khilaf yang ya seperti itu saja. Wa tafsiru dzalika fil kutubil musannafah fi hadzal ilmi. Kalau ingin tahu perincian perbedaan antara mushaf timur dan mushaf barat itu silakan buka ya kitab-kitab yang memang membahas ilmu ini. Adapun kita di sini hanya meletakkan dasar saja. Kitab-kitab apa itu? Nah, sekarang kita masuk ke kitab-kitab yang disusun dalam ilmu dhabat. Dan al-ulama'u bi'ilmi dhabat wa sannafu fihi musannafatin 'adidatan min ahammiha al-muhkam fi naqti al-masahib li Abi Amr ad-Dani. Ini rujukan utama al-muhkam fi naqti al-masahib karangan Abu Amr ad-Dani. Dan yang kedua kitab Ushul Dhabat wa Kaifiyatuhu karangan murid beliau yaitu Abu Dawud Sulaiman ibnu Najah. Ya, kama kana binabni masail hadzal ilmi fi manzumatin tasina. Para ulama juga membuat nazam yang manzumah. Yang paling terkenal adalah manzumah Al-Kharraz. Ya, yang ini yang sangat kita anjurkan untuk mempelajarinya. Manzumatu Al-Kharraz. Ya. Nah, syarah yang paling terkenal adalah syarahnya At-Tanusi, ya, atau dari catatan kaki, At-Tiras bi Syarhi Dabtil Kharraz. Pakai syarahnya ya, jangan baca manzumahnya saja. Nah, ini kitab yang paling afdal, ya, rujukan salah satu dari rujukan utama sebelum kitabnya Abu Amr ad-Dani, setelah kitabnya Abu Amr ad-Dani. Kullu ma sabaqa yadullu ala mada al-juhdi alladhi badalahu ulama'ul ummah di dabti rasmi al-mushaf. Ini menunjukkan betapa jauh ya perhatian para ulama yang mereka telah keraskan untuk mendabat ya penulisan mushaf. Saunan minal wuqu'i fi tahrifi hurufihi wal lahni fi qiraatihi, untuk menjaga ketergelinciran dalam tahrif huruf, ya, kesalahan dalam mengucapkan huruf, wal lahan fi qiraatihi, dan kesalahan dalam membacanya. Nah, ini perhatian besar dari para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya salah dalam membaca Al-Quran itu bukan sesuatu yang sepele,
Kalau dia sepele, ngapain ada ilmu rosam, ilmu tobat, ilmu tajwid, ilmu qiraat dan sebagainya. Ya, ilmu pendukung Al-Quran saja sudah banyak sekali. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa. Dia merupakan sumber dari ilmu-ilmu tersebut. Nah, ya itu dia pembahasan kita, poin yang kelima dari pasal yang kedua. Nah, pasal yang kedua ini kita meroja sedikit. Ya, pasal yang kedua ini ringkasannya di sini lihat. Ya, ada 5 poin yang kita bahas. Yang pertama tentang jamul Quran. Jamul Quran itu ada 2, fis sudur sama fis sutur. Ya, kemudian poin yang kedua tartib suwaril Quran. Ya, di poin yang kedua ini kita bahas tentang urutan surat Al-Quran dan ayat-ayatnya. Ya, sudah kita ambil 2 pendapat di situ. Yang benar bahwasanya tartibus suwar itu tauqif dari Nabi SAW berdasarkan beberapa dalil. Kemudian poin yang ketiga, jumlah surat-surat Al-Quran dan pembagiannya. Ya, itu sudah kita bahas kemarin, apa itu sab'ut tiwal, apa itu al-mi'in, al-masani. Nah, kemudian poin yang keempat, rasam al-mushaf, penulisan mushaf, itu sudah kita bahas juga. Ya, kemudian yang barusan kita selesaikan yaitu dobat al-mushaf. Nah, baik, itu dia ringkasannya. Ya, jadi tidak perlu capek meringkas, antum cukup pelajari yang ini saja. Ya, insya Allah sudah mencukupi. Baik, kemudian coba antum jawab latihan itu untuk menguji kemampuan atau pemahaman antum. Kalau antum bisa jawab berapa pertanyaan itu? Ya, sekitar 43 pertanyaan. Kalau bisa menjawab 43 pertanyaan itu, insya Allah berarti antum sudah dikatakan mampu menjawab. Tapi kalau sebagian besarnya tidak antum bisa jawab, maka meroja kembali. Baik, itu fungsi pertanyaan itu yang bukan untuk mengukur nilai antum berapa, enggak. Itu untuk mengukur sejauh mana pemahaman antum. Mungkin ketika menyimak pasal yang kedua kemarin, antum ada bagian yang miss, ngantuk atau lupa dan sebagainya. Nah, tujuan dari soal-soal itu untuk mendeteksi letak kekurangan-kekurangan itu. Ya, ibaratnya nambal tembok. Dengan menjawab soal-soal itu agar ketahuan bagian mana yang masih bolong-bolong. Baik, kemudian ada pertanyaan Isra'i. Pertanyaan Isra'i itu dia lebih ke tugas penalaran begitu. Ya, untuk bahan diskusi biasanya. Nah, untuk pertanyaan bahan diskusi. Ya. Baik. Jadi kalau tipsnya kalau dikasih pertanyaan seperti ini kitab yang bagus kalau sudah dikasih asilah seperti ini. Nah, pertanyaan diskusi seperti ini tipsnya adalah kalau suatu ketika nanti antum ada ikut daurah tentang ulumul Quran atau yang ada kaitannya dengan ilmu dengan Al-Quran gitu ya, atau ikut kajian umum. Nah, pertanyaan ini bisa antum ajukan agar dijelaskan secara panjang lebar. Gitu. Ya, ini tips agak curang sebenarnya. Ya, sebenarnya nanti antum diskusikan dengan teman antum. Ya, kalau antum serahkan ke para masyayikh misalkan untuk menjelaskan, kan tentu lebih banyak faedah antum bisa dapatkan. Nah, tapi kalau ada kawan yang bisa antum ajak untuk diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan ini, maka ada khair ala khair insyaallah. Baik, itu dia akhir dari pasal yang kedua. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk pasal yang ketiga, ulum khasaisul Quran wa huququh. Di pasal yang ketiga ini nanti kita akan ambil 5 poin juga. Ya, pasal yang keempat 5 poin juga. Ya, pasal yang kelima ini paling banyak nanti 10 poin. Ya, kemudian pasal yang keenam juga 10 poin. Total isi kitab ini adalah 10 pasal, 6 pasal. Totalnya adalah 6 pasal. Sekarang kita masuk pasal yang ketiga. Insya Allah kita sudah setengah jalan dari kitab ini. Nasallallahu ta'ala yang yarzuqana al-quwwah li inhai hadal kitab. Allah ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.